Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardina Hanasori Arianto, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kendal. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan praktik baik aksi nyata modul 2.3, yaitu coaching supervisi akademik kepada rekan sejawat. Untuk lebih jelasnya, kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mardina Hanasori Arianto, calon guru penggerak Angkatan 7 dari Kabupaten Kendal, yang pada kesempatan berbahagia ini akan mempraktekkan coaching supervisi akademik, yang kebetulan pula pada kesempatan berbahagia ini saya dibersamai dengan rekan saya, yaitu Ibu Fajria Afiati. Beliau adalah wali kelas 2 dari SD Negeri 2 Taman Rejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Kendal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Via. Bagaimana kabarnya, Ibu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya baik, Pak. Sehat ya, Bu ya? Alhamdulillah sehat seperti nama saya, Pak. Apa, Bu? Afiati, sehat walafiat, Pak. Oh iya, alhamdulillah ya, Bu ya. Ya. Untuk hari ini, Bu, dari anak-anak bagaimana itu di kabarnya di kelasnya itu? Alhamdulillah sehat semua. Jarang yang izin, jarang yang bolos, jarang yang sakit. Alhamdulillah begitu. Ya, berarti tetap sehat semua ya, Bu ya. Artinya kan bisa semua bisa mengikuti pembelajaran ya, Bu ya. Baik. Ibu, ini kan kebetulan Ibu kemarin menanyakan ke saya, Pak, apakah ada waktu itu ya, sore itu kemarin habis pulang sekolah, tapi karena kebetulan saya waktu itu ada acara yang tidak bisa untuk bertemu dengan Ibu, tapi hanya di kesempatan pagi ini saya akan mencoba untuk mendampingi Ibu. Kira-kira Ibu kemarin apa, atau mungkin hari itu apa yang akan Ibu sampaikan ke saya? Itu loh, Pak, kurangnya anak menghafal untuk pelajaran PKN, menghafal pengamalan sila-sila Pancasila itu loh, Pak. Nah, itu bagaimana supaya anak lebih cepat menghafal pengamalan sila-sila Pancasila itu, bagaimana? Saya itu belum bisa menemukan jawabannya itu. Baik, Ibu, jadi pada kesempatan yang pagi ini ya, kesempatan berbahagia ini, Ibu Via itu ingin menyampaikan terkait bagaimana atau cara meningkatkan ya, solusi untuk meningkatkan menghafal, kemampuan menghafal anak dalam pengamalan Pancasila sila kedua ya, Bu ya. Betul. Kalau itu untuk materi pelajaran apa itu, Ibu? PKN, Pak. PKN ya? Yang sila ke dua. Oh iya, dua Pancasila. Jadi apa yang ingin Ibu Via dapatkan dari percakapan hari ini itu? Saya ingin itu, Pak, bagaimana anak itu menghafalnya itu lebih cepat gitu loh, Pak, tidak lama gitu loh kan. Ya mungkin ada anak yang cepat menghafal, ada yang kurang sekali cara menghafalnya itu. Bagaimana? Saya itu belum menemukan caranya itu, Pak. Baik, jadi Bu Via itu ingin mencari solusi ya? Ya, mencari solusi terkait anak agar mempunyai kemampuan menghafalnya itu yang diinginkan Bu Via, seperti itu ya. Jadi kan keinginan Bu Via itu ya yang cepat atau bagaimana itu? Tapi kan anak kan kemampuannya kan tidak sama, Pak. Ada yang cepat, ada yang sedang, dan ada yang tidak mampu. Itu ada kurang, ya sangat kurang juga ada. Itu bagaimana? Kalau yang cepat itu mungkin tidak masalah bagi saya ya. Yang bermasalah itu kan yang
sedang, dan apalagi yang betul-betul tidak bisa itu loh Pak, yang sulit sekali itu yang kurang. Baik Ibu, saya lanjutkan. Jadi pada inti dari percakapan kita itu bahwa Bu Fia itu ingin mendapatkan solusi ya, solusi bagaimana permasalahan yang Ibu hadapi di kelas itu dalam kemampuan anak menghafal itu biar bagaimana caranya agar merata gitu ya Bu ya. Mungkin kan sama seperti itu. Nah, menurut pengamatan dari Bu Fia itu seorang siswa itu ketika mempunyai kemampuan menghafal itu yang pengamalan sila kedua itu yang seperti apa Bu, yang mempunyai kemampuan yang bagus gitu? Ya kebetulan ya Pak, di kelas saya itu kan anaknya bervariasi. Tidak semua anak itu bisa langsung menghafal. Ada yang sama sekali tidak bisa menghafal, itu ada. Ada yang sedang-sedang saja, dan ada yang langsung cepat bisa menghafal. Ya kalau yang cepat menghafal itu mungkin 5-10 menit dia bisa menghafal, misalkan sampai 5 pengamalan sila Pancasila itu 5-10 menit mungkin dia udah hafal. Kalau yang yang sedang itu ya mungkin sampai 15 menit lebih lah. Tapi yang untuk kategori anak yang betul-betul tidak mampu itu kadang sampai jam pelajaran selesai pun tidak hafal itu Pak. Mungkin menghafalkan 5 saja tidak hafal. Itu begitu. Berarti ya Bu ya, istilahnya adanya perbedaan juga yang cukup signifikan ya, saya ambil contohkan seperti itu. Jadi kira-kira ini Ibu, seandainya misalkan dari tadi penyampaian Ibu, siswa yang ideal itu saya ibaratkan itu siswa yang mempunyai nilai 100 kan seperti itu ya Bu ya. Kira-kira menurut Bu Fia pada kondisi saat ini tuh muridnya Bu Fia itu berada di level berapa Bu? Ya 60-70 gitu Pak kira-kira. 60-70 ya. Begitu. Nah dari itu apakah ada ide atau cara yang mungkin dari Bu Fia akan lakukan untuk istilahnya membuat dari peserta didik atau siswa Ibu itu bisa mencapai level yang 100 itu Bu? Adakah solusinya Ibu atau cara itu? Kalau 100 kayaknya enggak Pak. Enggak sampai 100? Enggak sampai, karena ada yang murid yang betul-betul itu gimana ya, kurang mampu itunya cara berpikirnya itu kurang begitu maksimal. Jadi kalau 100 kayaknya tidak mungkin, ya mungkin 80-90. Okay. Mungkin dengan cara kita belajar kelompok, kita mungkin bagi 5 kelompok, terus pengamalan sila Pancasilanya satu kelompok menghafalkan 1 dulu, kelompok 2 1 dulu, kelompok 3 1 dulu, kelompok 4 1, kelompok 5 1 gitu. Nanti setelah itu gantian, kelompok 1 menghafal pengamalan sila Pancasila yang kelima. Nanti kelompok 5 menghafal gantian kelompok 2 gitu loh Pak, muter gitu. Kayaknya mungkin itu solusinya. Tapi tidak bisa kalau mencapai 100 Pak kayaknya. Mungkin 90. Saya tidak yakin kalau 100. Baik Ibu, terima kasih ya. Baik Bu Fia, sekarang kan adanya kendala yang muncul ya. Kendala yang muncul yang nantinya itu akan dihadapi sama Bu Fia dalam Bu Fia itu membawa anak untuk kemampuan menghafalnya itu sesuai yang tadi Bu Fia sampaikan ya. Nah, kalau boleh saya tahu kira-kira itu kendalanya itu apa yang dihadapi Bu Fia untuk mungkin ya di sekolahan ini mungkin ya? Ya karena kan gini ya Pak, anak kelas 2 itu kan sifatnya masih sering bermain gitu Pak. Jadi masih sering guyon, bercanda. Jadi kalau gurunya menerangkan itu ada beberapa anak yang tidak memperhatikan gurunya dan mungkin cenderung menjahili temannya Pak. Jadi mungkin anak yang memperhatikan jadi kurang memperhatikan karena dijahili teman. Ada beberapa teman yang itu sering jahilin, sering bercanda, jadi terbawa dengan anak-anak yang seperti itu.
mungkin kendalanya seperti itu. Ada yang sudah memperhatikan, sudah mau hafal, tapi diganggu sama temennya, jadi terus mungkin lupa, nggak apa lagi gitu. Ya, Bu. Jadi ada dari apa ya istilahnya pengaruh juga ya, dari lingkungan sekitarnya ya, betul, temannya yang mungkin kadang iseng gitu ya Bu ya, iseng mau. Berapa itu? Iya betul. Baik Ibu, selain kendala yang sudah Ibu sebutkan tadi, apakah mungkin masih ada lagi Bu? Ya ada Pak. Biasanya kan setelah saya kasih pelajaran sekolah, saya ulangi lagi buat PR di rumah. Itu yang mungkin ada yang tidak dibuat karena katanya tidak tahu, katanya lupa. Kalau orang tuanya itu apa ya, ada perhatian gitu ke anak, itu biasanya jadi bisa. Tapi kan di kelas saya itu kebetulan ada beberapa anak yang orang tuanya bekerja di luar Pak. Misalkan berangkat pagi, pulang malam, atau bekerja di luar kota. Jadi mungkin pulangnya sebulan atau 3 bulan gitu, jadi tidak ada perhatian gitu kayaknya, karena ikutnya mbah gitu ya. Kalau mbah kan beda ya Pak. Iya, neneknya itu ya. Neneknya itu kan perhatiannya agak kurang begitu. Baik Ibu ya, ternyata juga banyak juga kendala yang Ibu hadapi. Sekarang menurut Bu Fia itu solusi seperti apa yang akan Ibu terapkan terkait atau Ibu lakukan untuk menjawab terkait dari kendala yang tadi Ibu hadapi itu? Ya, seperti yang saya bilang tadi Pak, saya buat kelompok-kelompok gitu loh. Mungkin satu kelompok 5 orang, tapi saya acak, ada yang pinter, ada yang sedang, ada yang kurang gitu. Nanti setiap kelompok kan itu saya kasih satu pengamalan sila kedua. Nanti kelompok 2 juga 1 sampai kelompok 5 satu semua. Nanti menghafalkannya gantian. Jadi mungkin 5 itu semuanya bisa hafal. Gitu. Baik Ibu. Bu Fia ya, terkait dengan solusi yang tadi Ibu sudah sampaikan itu, menurut Ibu Fia itu apakah solusi itu baru pertama kali apa ya istilahnya diterapkan sama Ibu, atau mungkin ada atau sudah pernah digunakan solusi yang Ibu tadi gunakan itu untuk apa ya, itu menaikkan kemampuan anak menghafal itu? Dulu saya pernah Pak, tapi ya lumayan lah, sedikit membantu untuk anak-anak menghafal sila-sila Pancasila, pengamalan sila-sila Pancasila tersebut. Tapi kan kelas dulu yang kelas sekarang itu berbeda. Mungkin kelas sekarang perbedaannya itu signifikan, terlalu jauh. Kalau yang dulu kan agak merata Pak, jadi agak enak gitu loh. Kalau dulu mungkin saya bisa Pak 100%, kalau sekarang kan nggak bisa. Nggak bisa ya? Iya nggak bisa. Baik, kalau mungkin sudah pernah digunakan juga dari mungkin pengalaman dari rekan atau guru yang lain mungkin dari solusi itu? Mungkin pernah ya. Pernah ada yang menggunakan berarti? Pernah ada yang menggunakan Pak. Kira-kira menurut Bu Fia siapa itu? Mungkin di sekolah kita atau mungkin di pas waktu Bu Fia pas KKG atau bagaimana itu? Ya mungkin di sekolah kita Pak, tapi bukan di kelas saya. Mungkin kan untuk menghafal itu tidak hanya di kelas 2, kelas 4 mungkin juga ada, kelas 3, semua mungkin ada Pak. Sampai kelas 6 mungkin ada yang untuk menghafal seperti itu. Baik Ibu, terus bantuan seperti apa yang ingin Ibu Fia harapkan agar solusi yang tadi Ibu sampaikan itu bisa benar-benar terwujud Ibu? Ya mungkin bantuan teman sejawat, bantuan dari ibu kepala sekolah, ya mungkin itu Pak. Berarti untuk istilahnya memberikan penegasan gitu ya Bu ya, Ibu ya. Baik Ibu, kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan Bu Fia itu dalam menyelesaikan permasalahan Ibu tadi ya? Seperti yang saya bilang tadi ya Pak, kan karena murid saya itu berbagai macam karakter, jadi ya butuh waktunya yang
ada yang sebentar, ada yang lama Pak. Kalau yang anaknya pintar itu kan mungkin 15 menit sudah hafal. Kalau yang sedang lebih dari 15 menit. Tapi untuk yang anak betul-betul kurang itu kan mungkin 2 kali pelajaran saja dia belum hafal Pak. Jadi yang mungkin sampai 2 hari, 3 hari dia baru hafal. Kadang pun dia tidak hafal sampai 3 hari itu, kadang dia tidak hafal. Makanya saya tadi sudah bilang kan, saya tidak bisa mencapai sampai 100 itu saya tidak bisa. Baik Ibu. Terus menurut Bu Fia itu adakah yang mungkin diperlukan terkait dengan mungkin seseorang yang untuk selalu mengingatkan terkait dengan solusi yang tadi ibu rencanakan tadi itu? Adakah yang mungkin perlu diingatkan terkait dengan komitmen tadi? Ada Pak, teman sejawat, Bu Kepala saya sudah mengingatkan. Baik Bu Fia, kalau boleh saya menarik kesimpulan, berarti itu Bu Fia tadi mempunyai masalah terkait dalam proses pembelajaran ya. Khususnya itu kemampuan anak masih rendah itu dalam kemampuan menghafal untuk pengamalan sila kedua Pancasila ya. Dan Bu Fia juga sudah menemukan untuk solusi terkait dengan permasalahan itu tadi, begitu ya Bu ya? Ya. Baik Ibu, apa yang sudah Ibu dapatkan untuk percakapan kita ini? Yang Ibu dapatkan? Mungkin saya menemukan solusi Pak untuk memecahkan masalah ini. Jadi saya mengerti bagaimana memecahkan menghadapi anak-anak yang di kelasnya itu itu tidak merata. Jadi saya bisa itu Pak, tahu bagaimana menghadapi anak-anak yang secara kemampuannya tidak sama. Ya berarti sudah Ibu dapatkan itu ya solusinya. Nah sekarang menurut Ibu itu apakah sudah sesuai dengan tujuan percakapan kita ini Bu? Ya insya Allah sesuai Pak. Sudah sesuai ya? Ya. Baik, untuk akhir sesi percakapan ini ya Ibu ya, sebelum besok Ibu praktek juga ya. Kira-kira sekarang bagaimana perasaannya Bu Fia? Ya sedikit lega, sedikit bahagia. Ya besok juga saya amati juga ya Bu ya, nanti mohon izin saya mungkin akan istilahnya masuk di kelasnya Ibu ya. Saya akan mencoba mengamati dari proses pembelajaran yang akan Ibu sampaikan itu. Pak, berarti itu anaknya harus semuanya masuk atau bagaimana? Ya nanti monggo dikonsep sama Ibu Fia saja. Kalau saya hanya sekedar mengamati, jadi apa yang disampaikan Bu Fia tadi benar-benar terwujud lah kan seperti itu. Jadi kemampuan anak dengan solusi seperti ini tuh Bu Fia bisa menyelesaikan. Baik ya Bu Fia ya, mungkin proses penyelesaian solusi ini atas permasalahan tadi yang Ibu sampaikan itu dari kemampuan anak yang levelnya sudah baik, sedang ataupun yang rendah, saya anggap yang nanti selama 3 hari ya Bu ya, kurang lebih 3 hari, 3 pertemuan itu ya Bu ya, 3 pertemuan itu yang nantinya menjadikan bahwa di kelasnya Bu Fia itu kemampuan untuk menghafalnya itu masih bagus ya, dia bisa ditingkatkan di level 80 sampai 90 tadi ya Bu ya. 100 kan saya nggak bisa. Baik Ibu, ya betul. Jadi dari saya mungkin itu ya Bu ya untuk percakapan kita saat ini, dan semoga Ibu nanti dalam proses penyelesaian permasalahan terus pencapaian dari solusinya itu Ibu selalu diberi kelancaran ya Bu ya. Diberi kesuksesan sesuai harapan Bu Fia dalam mendapatkan siswa yang mempunyai kemampuan menghafal pengamalan sila kedua Pancasila. Itu ya Bu ya. Itu saja mungkin dari saya Ibu, dan saya akhiri.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berdoa dulu. Tangan di meja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu kita menyanyi Indonesia Raya. Siapa yang mau birama? Oh ya, sini Najwa. Nih, ya, semuanya berdiri. Kita nyanyi Indonesia Raya dulu ya. Eman, ayo berdiri dulu. Semuanya berdiri. Yuk, nyanyi Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya, dua Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Yang keras. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Nah, siapa hari ini yang tidak masuk? Kenapa? Kenapa tidak masuk? Hari ini kenapa tidak masuk hari ini? Kemarin sakit, Bu. Oh ya, Muna sakit. Hari ini kenapa? Tidak tahu. Oh, berarti hari ini tidak izin sama Butia lagi ya. Berarti yang di sini semuanya sehat ya? Sehat. Tidak ada yang sakit? Tidak. Masih mandi? Mandi. Siapa yang tidak mandi? Siapa yang tidak mandi? Oh, mandi semua ya? Marah-marah dulu, Bu. Farhan tidak mandi? Oh, ternyata Farhan sama Najwa, Vino tadi pagi tidak mandi. Berarti semuanya mandi ya? Berarti kalau pagi itu harus mandi. Sebelum sekolah harus mandi. Gosok gigi. Selamat pagi anak-anak. Hari ini pelajaran kita yaitu membahas yang pengamalan sila Pancasila yang kedua. Nah, kemarin kita sudah membahas pengamalan Pancasila sila yang ke satu. Apa bunyi Pancasila
beribadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Apalagi? Mengaji boleh. Apalagi? Boleh. Apalagi? Boleh. Apalagi? Hah? Ngamal boleh. Terus menghormati. Hah? Menghormati perbedaan agama ya. Nah, masih ingat ya? Asik. Nah, sekarang kita memasuki yang pengamalan sila Pancasila sila kedua. Bunyinya apa coba? Yang apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sebelum dimulai coba semuanya membaca Pancasila 1 sampai 5 saja. Coba. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ada yang belum hafal? Ada? Oh, nanti yang belum hafal dihafalkan lagi ya. Berikutnya, sebelum kita memasuki pengamalan sila kedua Pancasila, biar semangat kita tepuk dulu ya. Ya, tepuknya udah apa? Udah. Apa namanya? Pancasila. Tepuk simbol Pancasila. ya, berdiri semua. Biar semangat. Mulai ya. 1, 2, 3. Tepuk Simbol Pancasila. 1. Bintang. 2. Rantai. 3. Pohon beringin. 4. Kepala banteng. 5. Pabrik napas. Yes, aku bisa. ya. Nah, sekarang kita memasuki sila kedua Pancasila. Apa bunyinya? Yang kedua, sila kedua Pancasila apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Coba buka bukunya. Yang halaman berapa tuh? 8. 8. Sudah ya? Persatuan Indonesia. Nah, nggak apa-apa. Ya, kamu tahu pengamalan sila kedua Pancasila apa? Persatuan Indonesia contohnya satu saja yang bisa. Kok ketuhanan? Apa sila kedua tadi? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Kudu adil, boleh apa lagi? Boleh rukun, apa lagi? Membantu teman, boleh. Pengamalan coba ada yang bisa? Apa saja coba? Pengamalan sila kedua Pancasila.
Membantu teman boleh. Terus bersikap baik. Terus apa lagi? Menjaga, saling mencintai, ya saling mencintai dan tanggung jawab. Terus apa lagi? Bersyukur kan tadi nomor 1. Apalagi aktif dalam kegiatan ajaran boleh, kemanusiaan boleh. Apalagi menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Nah, supaya kamu cepat hafal, nanti Bu Fia akan bagi menjadi 5 kelompok. Ya. Satu kelompok menghafalkan 1 pengamalan sila Pancasila yang kedua, ya. Nanti gantian, begitu ya. Nah sekarang kamu buat kelompok dulu. Satu kelompoknya 4. Sebelum kalian menghafal pengamalan sila Pancasila sila kedua, Bu Fia catatkan dulu, nanti di papan tulis ya. Kalian catat, nanti dihafalkan di kelompok. Ya, ayo catat ya. Ya, ditulis nanti kamu menghafal per kelompok. Nanti kelompoknya 4. Ya, jadi satu anak menghafalkan 1, 2, 3, 4. Nah, sekarang kamu bisa membuat kelompoknya 4-4. Berarti yang depan dibalik saja kursinya. Dibalik kursinya. Ya, berarti kelompoknya sama Naila. Ini di bawah. Ini di bawah. Ya, kelompoknya sama Naila. Pindah sama Naila. Nah, udah ya. Kelompoknya kan udah 4-4. Sana, sama Naila. Nah, kelompoknya sudah 4-4. Nah, pengamalan sila kedua Pancasila itu yang dia tulis di papan tulis ada berapa? Ada berapa? Ada 4. Coba satu anak menghafalkan 1 dulu. Nanti bisa gantian. Misalkan Jidat ngapalnya yang nomor 1, saling mencintai sesama teman, ya. Terus Kopir ngapalnya yang nomor 2, berani membela kebenaran. Terus apa lagi? Rizky ngapalnya yang nomor 3, aktif kegiatan di sekolah. Terus berarti Yusuf ngapalnya yang nomor 4, mengakui persamaan derajat. Gitu ya. Oke, nepes ini akan nomor 1. Gantian, Kopir ngapalnya yang nomor 1, Jidat yang nomor 2. Ini sama, nanti ditukar ngapalnya. Ya, begitu ya. Kelompok lain juga seperti itu. Tidak ngapalnya nomor 1, Najwa ngapalnya nomor 2, Fadlan ngapalnya nomor 3, Vino ngapalnya nomor 4. Nanti gantian ngapalnya. Begitu ya. Oh ya.
Yang kedua, pengamalan sila Pancasila yang kedua apa coba? Pengamalannya sila kedua Pancasila. Teguh apa? Teguh. Berani membela kebersamaan. Berani membela Kebersamaan. kebenaran, bukan kebersamaan ya. Dian apa coba? Dapat belum? Aktif apa? Aktif di sekolah. Ayo boleh aktif Di sekolah. ya boleh. Irman apa? Pengamalan sila Pancasila kedua apa Irman? Itu kan yang pertama. Yang kedua apa? Berani oh ya, berani membela kebenaran. Yuk. Kelompoknya Devi dapat belum ya? Sudah. Coba Devi sebutkan satu saja. Pengamalan sila kedua Pancasila apa deh? Ya, bagus, boleh. Vita? Aktif kegiatan di sekolah. Umul apa umul coba? Dapat belum? Mencintai semua teman. Saling mencintai teman. Ella udah hafal belum? Belum? Oh ya, tidak apa-apa. Ella belum hafal ya. Lainnya sudah hafal ya? Ya, udah. Pokoknya Fida, udah hafal belum? Udah. Coba Fida. Pengamalan sila kedua Pancasila apa Fida? Ya, coba Farhan. Udah hafal belum? Kegiatan di sekolah. Oh ya. Najwa, udah hafal belum? Apa? Ya, boleh. Vino, dapat belum? Oh, Vino belum? Hafal ya, tidak apa-apa. Oke, nanti dihafal lagi ya. Nah, sekarang dia mau perwakilan tiap kelompok untuk maju ke depan menghafalkan pengamalan sila Pancasila kedua yang tadi kalian hafalkan per kelompok. Ya, coba sekarang siapa dulu yang mau maju? Yuk, siapa? Teguh. Teguh apa Devi? Teguh. Oh, Teguh dulu ya, ayo Teguh. Coba dari kelompoknya Teguh. Coba Teguh, pengamalan sila Pancasila kedua apa saja udah hafal belum? Saling berani membela kebenaran. Ya betul. Wah, Saling mencintai sesama teman. ya. Ketiga, Aktif kegiatan di sekolah. ya. Empat, Mengakui kegiatan derajat. oh ya betul ya. Sudah betul ya. Teguh ya, tepuk tangan buat Teguh. Teguh ya, apa ya? Terus sekarang lanjut kelompoknya siapa lagi yang mau maju? Tapi Oh, kelompoknya Devi, ayo sini Devi. Coba Devi udah hafal belum tadi? Yang keras? Ya, terus apa lagi? Terus apa lagi? Oh, belum hafal. Oh ya, Devi baru hafal 2. Tidak apa-apa ya, baru 2 ya. Tepuk tangan buat Devi. Terus kelompoknya siapa lagi yang mau maju coba? Farhan. Oh, kelompoknya Farhan. Siapa yang mau maju? Oh, Vino. Coba Vino. Sungguhnya Vino. Coba. Vino udah hafal belum? Hah? Oh, Vino belum hafal semua. Wah, coba satu saja Vino. Ya sudah. Vino belum hafal semua. Tepuk tangan buat Vino. Udah berani maju ya. Tepuk tangan buat Vino. Udah berani maju. Ya. Nah, sekarang setelah sudah menghafalkan pengamalan sila kedua Pancasila, kalian boleh kembali ke tempat duduknya masing-masing. Yuk, Kak Aulia, udah kesini lagi.
Bino belum tidak apa-apa, nanti dihafal lagi ya Bino ya. Terus aktif kegiatan di sekolah, contohnya apa? Oh boleh, belajar dengan semangat, aktif kegiatan sekolah. Terus 3 bolos ya, itu aktif bisa sekolah. Nyambung di kelas juga aktif bisa sekolah. Hafal kelas boleh. Gawe PR orang tahu lah, lali itu juga aktif bisa sekolah. Ya boleh. Terus mengakui persamaan derajat, itu contohnya apa? Kamu tidak boleh meremehkan temanmu. Misalkan ada temanmu yang tidak bisa, yang belum hafal, itu orang kena dia apa? Orang kena dibayai, karena nanti dia besoknya bisa menghafal. Begitu ya? Tidak bisa contohnya. Kenapa? Oh iya, iso-iso oleh bayai gade jadi apa? Tidak boleh ya. Itu contohnya, salah satunya seperti itu. Nah sekarang pelajarannya hampir selesai. Kamu ada tugas di rumah atau apa? PR. PR-nya 2 saja. Ya, kita ditulis PR-nya besok dikumpulkan ya. Kita ditulis sambil yang 4 ini dihafalkan ya. Berarti PR-nya 2 saja. Nah itu saja PR-nya. Besok dikumpulkan sambil menghafalkan yang 4 tadi. PR-nya tidak boleh sama ya, ditulis ya. Harus beda ya. Banyak. Nanti ada lagi penamaran sila kedua Pancasila, ada banyak lagi. Itu ya, itu ya. Nah sekarang pelajaran dan rupiah cukup sekian. Bukunya boleh ditutup. Ini pelajaran kita tadi membahas pengamalan sila kedua Pancasila. Sudah selesai ya? Sudah hafal belum? Sudah ya? Ada yang belum hafal? Nanti yang belum hafal dihafalkan lagi di rumah. Besok di sekolah kita hafalkan lagi. Besoknya lagi kita menghafalkan pengamalan sila Pancasila yang berapa? Setelah 2 berapa? 5. Nah sebelum kita pulang, tangan di meja, kita nyanyi dulu. Yuk, nyanyinya apa biasanya? Ya, mulai ya, sisi lurus dulu ya. 1, 2, 3. Sisi lurus dulu. Warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pastinya. Terima kasih ya Ibu ya. Hari ini kita sudah ketemu lagi Bu setelah kegiatan proses pembelajaran Ibu, dan saat ini yang akan kita diskusikan bersama itu adalah kegiatan pasca observasi Ibu. Ya. Jadi yang kemarin Ibu sudah lakukan proses pembelajaran di kelas untuk materi PKN ya Bu ya, materi PKN tentang menghafal pengamalan sila kedua Pancasila, dan alhamdulillah kita hari ini bisa bertemu untuk ya istilahnya diskusi Bu, diskusi untuk mencari atau mengidentifikasi, menggali terhadap hal-hal yang dirasa kurang ada kekurangan atau mungkin juga kekuatan yang nantinya itu untuk peningkatan proses pembelajaran kita itu di kelas di PJ, yang terutama untuk di Ibu sendiri ataupun mungkin dari rekan-rekan guru yang lain di SD kita. Baik Ibu, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya, Bu Fia sudah hadir di sini, sudah meluangkan waktu ya Bu ya, sudah meluangkan waktu Ibu juga. Baik Ibu, yang akan saya tanyakan yang pertama adalah dalam kegiatan pasca observasi ini, bagaimana perasaan Bu Fia setelah melaksanakan proses pembelajaran di kelas itu Bu? Perasaannya bagaimana Bu? Ya, perasaannya sedikit lega, bahagia. Ya sedikit leganya mungkin ada beberapa anak yang sudah memahami apa yang saya terangkan, ya, tapi juga masih ada beberapa anak yang belum bisa memahami Pak. Ya sedikit leganya itu. Jadi masih ada beberapa ya, yang belum memahami ya Bu ya, yang belum bisa menghafal dengan baik. Gitu. Terus berikutnya Ibu, kesan yang Bu Fia dapatkan terhadap model belajar kemarin kan Ibu membagi kelompok-kelompok itu ya Bu ya, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada waktu kegiatan observasi dan sudah dilaksanakan juga di observasinya. Kesan yang Ibu dapatkan terhadap itu model belajar kelompok itu apa Ibu? Kesannya apa yang Ibu dapatkan? Ya sedikit puas karena itu tadi beberapa anak sudah bisa menghafal pengamalan sila kedua Pancasila, ada yang setengah-setengah, ada yang sama sekali tidak bisa. Ada yang sama sekali ya Bu ya, kemarin memang dicoba sama Ibu itu ternyata pas betul sama sekali ya Bu ya. Gitu. Ya, Ibu. Berikutnya Ibu, untuk proses pembelajaran dari awal yaitu sampai penutup itu apakah menurut Bu Fia sudah sesuai dengan yang Ibu harapkan? Insya Allah sudah Pak. Sudah sesuai ya, ya? Dengan persepsi, ya. Dengan evaluasi, dengan memberi penguatan. Enggak, memberi tugas ke anak itu Pak. Ya. Begitu. Cuman di sini ternyata dengan konsep yang Ibu bawa tadi ternyata juga masih ada ya anak yang belum memahami secara ya. Itu ada padahal sudah dimaksimalkan sama ya. Ibu. Ada 5 atau berapa itu yang tidak bisa sama sekali. Baik Ibu, selanjutnya hal-hal yang memuaskan Ibu ya, yang dirasa Ibu Fia itu memuaskan dalam proses pembelajaran. Tapi yang pertama ini saya ambil dari sisi muridnya Ibu. Jadi dari sisi murid, apakah menurut Bu Fia itu ada yang Ibu rasa kan untuk kepuasan dalam proses pembelajaran? Ya ada Pak. Mungkin anak yang mau maju ke depan menghafalkan pengamalan sila Pancasila yang kedua, itu ada yang mau maju ke depan dan betul-betul hafal. Itu sangat membuat saya senang. Ya. Tapi ya ada yang maju hafalnya cuma 1, 2, dan yang maju lagi tidak bisa sama sekali. Ya, gitu. Terus berikutnya Ibu,
tadi kan saya tanya dari dari sisi murid ya terkait dengan kepuasan ibu dalam proses pembelajaran tadi. Sekarang dari sisi Bu Fia itu kira-kira ada lagi tidak perasaan yang dirasa memuaskan, tapi sekarang dari Bu Fia sendiri yang Ibu Fia rasakan? Yang itu mengelompokkan itu loh Pak. Ya. Nah, itu saya merasa sedikit puas itu dengan mengelompokkan itu anak-anak menjadi gimana ya? Dengan mengelompokkan itu anak-anak bisa sharing dengan temannya satu kelompok itu loh. Yang tidak bisa ya bisa tanya ke yang sudah bisa, yang sudah bisa memberitahu anak yang betul-betul tidak bisa. Walaupun hasilnya belum maksimal, belum 100% ya, mungkin dari 70% atau 80-an gitu. Belum bisa 100%. Belum bisa 100% ya. Ya, nggak bisa Pak itu. Ya. Berarti memang sejak sejak pra-observan itu memang sudah Ibu sampaikan juga seawal ya. Untuk meraih ke angka 100%-nya itu nggak bisa saya. Tidak mungkin untuk yang tahun pelajaran ini ya Bu ya. Ya. Baik Ibu. Dari beberapa hal yang sudah Ibu rasakan untuk kepuasan tadi itu, adakah yang menurut Bu Fia itu dirasa masih kurang dalam proses pembelajaran tadi Bu? Ada Pak. Ada ya? Ada yang maksudnya? Yang dirasa Ibu masih kurang, tapi Saya, kan ya. Karena saya kan kurang Pak itu untuk alat peraga, saya tidak pakai. Saya lupa saya itu nggak pakai alat peraga. Jadi kurangnya di situ. Mungkin untuk kedepannya saya insya Allah pakai itu. Ya. Berarti pemanfaatan alat peraga ya. Ya, saya berarti media aja di sini belum bisa belum bisa dimasukkan dan belum terpakai malam Bu ya, waktu itu ya Bu ya. Selanjutnya Ibu, bagaimana ketercapaian evaluasi dari pembelajaran yang sudah Ibu Fia laksanakan di kelas 2 ini? Itu sudah sedikit meningkat Mak dengan adanya belajar kelompok, anak-anak bisa mengerjakan evaluasi, sudah sedikit bisa menghafal. Nah itu walaupun ada beberapa anak yang tidak bisa dan sama sekali tidak bisa Pak. Mungkin ada anak yang masih di bawah KKM Pak. Ada beberapa anak itu kan masih di bawah KKM. Berarti mungkin soalnya 10 baru dia bisa 5, bisa 4 gitu. Ya. Maka kemarin sama Bu Fia juga saya lihat itu sudah melakukan kegiatan evaluasi. Padahal ya juga Ibu sudah menjelaskan materi juga, tapi ternyata masih ada beberapa ya Bu ya, yang memang belum sesuai harapan dari Bu Fia tadi. Baik Bu Fia, menurut Bu Fia, apakah ada bagian materi yang dirasa itu sulit tapi dari pandangan siswa, mungkin pernah siswa kemukakan ke Ibu atau bagaimana itu yang dirasa sulit materinya itu dari materi ya karena sulitnya berkomunikasi dengan anak, anak malu mengeluarkan pendapat, jadi gimana ya, anak disuruh maju kadang tidak mau, disuruh menjawab juga bisa tapi kadang dia tidak mau gitu loh, karena malu gitu loh. Bisa sebenarnya tapi nggak mau menjawab gitu loh. Selanjutnya Ibu, apakah ada kesulitan yang dialami Bu Fia dalam memahami materi itu? Dalam pemahaman Ibu itu memahami materi itu apakah ada kesulitan sebenarnya Ibu? Insya Allah tidak Pak. Tidak ya? Iya, insya Allah nanti loh saya lihat juga Ibu pas waktu penyampaian materi kemarin memang cukup jelas juga sebenarnya. Hanya saja di sini memang kita kembali ke kemampuan anak yang Ibu Fia sampaikan sejak awal itu memang kemampuannya itu apa ya istilahnya tarafnya kan beda-beda ya, ada yang taraf yang kemampuan tinggi, sedang dan cukup, bahkan ada yang sama sekali itu ya Bu ya.
Baik Ibu, tapi dari segi Ibu pas penyampaian luar biasa itu Bu, kemarin penyampaian materi sudah sangat jelas sekali itu Ibu sebenarnya loh. Cuma karena memang kita kembali lagi ke kemampuan anak. Selanjutnya Ibu, menurut Bu Fia, hal baik apa yang akan Ibu pertahankan dalam proses pembelajaran ini Bu? Ya, mengelompokkan anak itu Pak dengan variasi kemampuan anak yang berbeda. Satu kelompok itu kan biasanya terdiri dari 4 atau 5 gitu ya. Mungkin 2 yang lumayan pintar, yang 2 lagi yang sedang-sedang saja, yang 1 berarti yang betul-betul anak yang tidak bisa, mungkin tidak bisa menulis pun ada itu. Membaca juga ada yang belum bisa membaca, jadi dia kesulitan untuk menghafal pengamalan sila Pancasila kedua itu Pak. Jadi mungkin bisa dibantu teman yang sudah bisa menulis, membacanya lancar, itu mungkin bisa membantu. Ya itu memang model yang Ibu terapkan itu memang menurut saya sih hasilnya sudah bagus, luar biasa Ibu. Artinya kan anak di sini dituntut untuk mengembangkan kemampuan mereka dalam yang pertama, kalau untuk anak kelas dasar, kelas pertama, anak kelas 2 itu kan berkomunikasi saja sudah luar biasa Ibu. Mau bercerita, terus mengungkapkan ide, itu kan sudah luar biasa. Tapi itu bisa dibangun sama Bu Fia kemarin pada waktu proses pembelajaran itu. Selanjutnya Ibu, dalam proses pembelajaran itu hal apa yang perlu Ibu tingkatkan? Kemarin tadi kan sudah saya coba untuk menanyakan untuk pertahankan. Nah sekarang dalam proses pembelajaran itu apakah ada hal yang perlu ditingkatkan? Mungkin saya kurang pengelolaan kelas Pak ya. Jadi anak kadang pada ribut, pada rame, tidak memperhatikan saya. Jadi saya kurang menguasai mungkin, dan kurangnya alat peraga gitu Pak. Saya masih kurang itu. Dan terutama itu Pak, saya belum bisa mengelola kelas dengan baik. Anak-anak masih suka ribut, masih suka lari-lari. Saya terangkan juga tidak pada mendengarkan, ngomong sendiri gitu. Itu kekurangan saya, kurang bisa seperti itu saya. Baik Bu Fia, terakhir ini strategi apa yang akan Ibu terapkan demi peningkatan proses pembelajaran Ibu di kelas? Mungkin di proses pembelajaran di materi-materi yang lain juga ini Bu. Artinya ini secara umum ya Bu, yang nantinya akan Ibu buat strateginya agar proses pembelajaran di kelasnya Ibu Fia di kelas 2 itu bisa meningkat. Ya, insya Allah menyiapkan bahan ajar Pak ya, alat peraga, dan selalu memberikan penguatan di akhir pembelajaran gitu insya Allah Pak. Jadi seperti dan ada evaluasi itu ya, dan evaluasi itu anak-anaknya. Ibu, terima kasih ya Bu Fia, luar biasa atas seluruh jawaban dari Bu Fia. Sudah Bu Fia sampaikan terhadap identifikasi ya Bu ya, identifikasi kekuatan dan kelemahan dalam proses pembelajaran kemarin. Dan yang jelas ini diskusi ya Bu ya. Sekali lagi dari hasil pengamatan saya ya Ibu, selama kegiatan observasi pembelajaran itu di kelasnya Ibu itu Ibu itu sudah memberikan pelayanan pembelajaran yang maksimal Ibu. Ini suatu poin yang luar biasa, sehingga kalau saya masukkan kategorinya nilai itu kategori amat baik sebenarnya Ibu. Ya sudah bagus itu karena memang sudah amat baik. Nah, di sini tuh kenapa saya melihat mengkategorikan hal ini, karena saya lihat itu Ibu sejak awal ya Bu ya. Ibu itu yang pertama sudah memberikan persepsi itu Bu. Persepsi sejak awal sesuai runtutan dari rencana pelaksanaan pembelajaran Ibu. Juga Ibu itu yang tidak saya sangka-sangka itu memberikan ice breaking itu Bu. Ice breaking nyanyi yang untuk itu kan luar biasa itu Ibu. Artinya anak kan mau mau antusias untuk aktif hadir di. Kemarin saya lupa Pak, memberi itu apa itu yang napas itu loh. Oh, yang teknik stop. Iya, saya lupa.
Ya tidak apa-apa Ibu, tapi yang SBK yang sering dipakai untuk proses pembelajaran itu ternyata sudah Ibu terapkan juga. Ini kan tujuannya itu menyiapkan anak sejak awal, artinya kesiapan anak dalam proses pembelajaran ini luar biasa Ibu. Terus yang kedua, dalam proses pembelajaran Ibu selalu memberikan penguatan materi ke siswa. Saya lihat setiap ibu penyampaian sering sekali menyampaikan bahwasanya untuk selalu apa yang dicari dari atau yang akan tujuan dari materi itu ibu selalu sampaikan. Terus ini yang luar biasa lagi, ibu itu selalu membantu mendekati pendekatan ke siswa ketika mereka mengalami kesulitan belajar. Ternyata ibu keliling keliling ruangan kelas mendekati si A, si B-nya itu Bu, si siapa lah itu yang mengalami kesulitan sama ibu selalu dekati, itu kan juga luar biasa Ibu. Terus hal lain juga ibu selalu membangkitkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Ini yang menjadi modal kita sebagai guru dalam proses pembelajaran itu, mau membangkitkan keaktifan siswa, motivasi siswa untuk mengikuti proses pembelajaran itu Bu. Terus yang terakhir juga ibu memberikan apresiasi. Ibu tidak sadar Ibu, tapi secara kacamata saya ibu memberikan apresiasi itu menyuruh anak bertepuk tangan itu Ibu. Itu memberikan anak bertepuk mari kita tepuk tangan karena kita sudah memahami, sudah mau maju ke depan, menyampaikan pengamalan sila kedua itu luar biasa Ibu. Itu belum tentu semua guru terinspirasi hal seperti itu Ibu, tapi Ibu bisa membangun di situ. Baik Ibu, ya. Jadi hal-hal yang luar biasa tadi saya catat selama proses pembelajaran Ibu di kelas, dan yang terakhir Ibu terus istilahnya bersemangat Ibu, terus bersemangat untuk memberikan pelayanan ke anak didik kita Ibu. Sekali lagi itu kan memang tugas kita sebagai pendidik, dan jangan pernah letih terus untuk belajar Ibu, berkolaborasi juga dengan sejawat, terus pemanfaatan media ajar dan di kelas Bapak Ibu. Nah, untuk selanjutnya adalah saya selalu mengharapkan Ibu hal-hal yang sudah Ibu pertahankan tadi, hal-hal baik, praktek baik tadi di kelas, tolong Ibu pertahankan, syukur lagi bisa ditingkatkan gitu Ibu, demi kemajuan pembelajaran di SD kita, khususnya SD Negeri 2 Taman Rejo, dan ada kesampaian sejarah juga. Terima kasih sekali lagi Ibu, saya ucapkan atas kehadiran Ibu Via di sini, sudah memberikan diskusi kita pada kegiatan pasca observasi. Itu saja Ibu yang bisa saya sampaikan Ibu ya, dan saya akhiri Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.